Halo teman-teman, selamat datang kembali di SAP Business One Tips. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan tutorial basic penggunaan SAP Business One ya. Di part 3 ini, kita akan membahas seputar Business Partner Master Data yang ada di SAP Business One. Namun, apabila teman-teman belum menonton part sebelumnya, ada baiknya kalian nonton terlebih dahulu part 1 dan part 2-nya ya guys. Karena nanti kalian akan bingung mengenai toolbar-toolbar basic seperti saat menggunakan Enter dan juga Tab. Oleh karena itu, ada baiknya teman-teman nonton part 1 untuk penjelasan basic toolbar dan juga part 2-nya untuk penggunaan master data ya. Untuk link ada di kanan atas atau bisa cek link di deskripsi ya guys. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta hidupkan lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kami upload video terbaru. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas ya guys. Business Partner Master Data di SAP Business One adalah fitur yang digunakan untuk mengorganisir informasi mengenai mitra dan juga klien bisnis Anda. Ini merupakan bagian penting dari sistem karena menyediakan basis data terpusat untuk semua informasi yang berkaitan dengan mitra bisnis, baik itu pelanggan, vendor, maupun prospek. Di Business Partner Master Data, untuk tampilannya hampir mirip dengan item Master Data ya. Nah, buat yang belum tonton, bisa cek link di atas ataupun cek link di deskripsi ya guys. Kita dapat melihat ada banyak tab. Yang pertama ada tab General. Fungsi tab General ini adalah menyimpan informasi umum seperti nomor telepon perusahaan, email, kode mitra bisnis, status lead, pelanggan ataupun vendor, nama, grup, mata uang, dan juga ID pajak federal. Selanjutnya tab Contact Person untuk mengelola informasi kontak seperti nomor telepon, alamat email, situs web, serta informasi lainnya yang terkait dengan orang-orang yang berhubungan dengan mitra bisnis tersebut. Lalu kalau ditanya bedanya apa dengan informasi nomor telepon dan email pada tab General? Bedanya adalah kalau yang di General itu email dan nomor teleponnya secara global pada perusahaan. Sedangkan yang di Contact Person itu adalah personal yang biasa kita hubungi. Jadi di SAP, informasinya ada banyak bahkan sampai dengan tanggal lahir dari orang tersebut. Namun itu tidak perlu diisi, jadi kita isi yang penting-penting aja ya guys. Oke, sekarang kita coba buat customer dulu ya. Kita masukin namanya. Kemudian grupnya saya coba masukin, sebagai contohnya export, dan currency-nya saya jadikan USD. Oke, di sini ada Federal Tax ID yang artinya NPWP. Kemudian kita masukin kontak perusahaannya. Seperti yang sudah saya bilang, yang di tab General ini merupakan kontak informasi perusahaan mitra ataupun vendor yang secara global ya guys. Ini kan kita udah di venue, maka kita bisa langsung nambahin aja. Kita masukin nama dan juga nomor pribadinya. Kalau mau nambahin lagi gimana? Maka kita klik lagi di venue-nya. Di sini kita bisa masukin banyak ya guys, dan tidak ada batasan, jadi bebas kalian mau masukin berapa banyak kontak. Lalu, apa bedanya yang teksnya bold dengan yang tidak? Kalau yang tebal ini artinya yang default ya. Lalu, gimana kalau mau diganti kontak defaultnya? Bisa diklik kontaknya, lalu kita klik tombol Set as Default ya. Lalu di tab selanjutnya ada Address, memungkinkan Anda untuk menciptakan beberapa alamat untuk pengiriman dan juga penagihan. Di sini ada yang namanya Bill to, jadi Bill to itu alamat tagihannya, sedangkan yang Ship to itu alamat kirimnya. Oke, langsung aja kita isi informasi alamat tagihannya, misalnya di office. Lalu alamatnya kita isi di street. Country bisa juga kita pilih, kota dan sebagainya. Sekarang kita isi yang ship to. Kalau sama isinya bisa kita copy ya. Ini juga sama ya, bisa kita tambahkan lebih dari satu lagi. Kalau mau nambahin, ya kita di venue lagi.
Kemudian di tab selanjutnya ada tab Payment Term yang berfungsi untuk menentukan daftar harga yang terkait dengan mitra bisnis, diskon total, dan menetapkan batasan kredit dan komitmen. Oke, kita pilih dulu Payment Terms-nya. Bisa kita pilih ya. Selanjutnya, tab Payment Run yang berfungsi untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi prosedur pembayaran, memastikan transaksi keuangan yang efisien dan tepat waktu dengan mitra bisnis seperti 1. Menyiapkan informasi bank rumah Anda termasuk detail seperti negara, bank, akun, cabang, IBAN atau International Bank Account Number, kode BIC atau SWIFT, dan juga nomor kontrol. 2. Memilih metode pembayaran untuk mitra bisnis Anda yang memainkan peran penting dalam mengotomatisasi proses pembayaran. Kemudian tab Accounting, tab ini berfungsi untuk menyimpan data akuntansi seperti akun piutang dan pembayaran di muka, serta pengaturan terkait pajak. Di tab Accounting ada 2 tab lagi ya, yaitu tab General dan juga Tax. Di tab General, dimasukkannya disesuaikan ya, kalau export maka masukinnya export. Lalu di tab Tax ada yang namanya Tax Group. Tax Group ini diberikan apabila terkena PPN atau tidak. Kalau ekspor itu kan tidak terkena PPN, berarti kita bisa pilih yang 0. Tapi kalau customer lokal kan kena PPN, berarti kita pilih yang general 11%. Sebagai contohnya, kita pilih aja yang 0% ya guys. Informasi lainnya ada di subject to withholding tax yang kalau dalam bahasa Indonesianya artinya apakah bisa dikenakan PPh atau tidak. Kalau kena PPh, kita juga bisa klik di tombol biru dengan titik 3 ini. Di sini bisa pilih juga terkena PPh 21kah atau 23kah dan sebagainya. Kalau kena PPh bisa kita centang ya. Nah, karena kita nggak pakai PPh, maka kita bisa hilangkan centangnya di bagian subject to withholding tax. Selanjutnya di tab Properties, tab ini memungkinkan pengguna untuk mengategorikan dan juga menandai mitra bisnis dengan berbagai properti yang telah ditentukan. Ini bisa mencakup label seperti pemasok prioritas, pelanggan VIP, ataupun area geografis. Tab Remarks digunakan untuk memberikan catatan tambahan ataupun komentar mengenai mitra bisnis Anda. Misalnya untuk menulis informasi tambahan dan juga memberikan peringatan ataupun notes mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan. Dan yang terakhir, tab Attachment digunakan untuk menyimpan dan mengelola dokumen ataupun file terkait dengan mitra bisnis tertentu. Anda dapat mengunggah dan juga menyimpan dokumen yang terkait dengan mitra bisnis seperti kontrak, surat perjanjian, dokumen hukum, ataupun korespondensi penting. Kalau sudah, kita klik tombol Add ataupun Enter, maka data customer Anda sudah berhasil ditambahkan. Untuk melihat apakah data sudah tersimpan, Anda bisa melihatnya di sistem message log yang ada di menu Windows SAP. Untuk caranya, Anda bisa cek video sebelumnya di part 2 ya guys. Untuk link ada di kanan atas ataupun cek link di deskripsi. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta hidupkan lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru seputar SAP tips lainnya.